Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semuanya, semoga sehat selalu dimanapun Saudara berada. Pada kesempatan ini, kita akan membicarakan tentang pentingnya membeli dan memilah informasi. Berbicara tentang kesehatan, terutama kewarasan mental, salah satu hal yang menyumbang kecemasan di masa pandemi adalah mengkonsumsi informasi yang berlebihan. Baik itu informasi berupa fakta, opini, hingga berita hoax. Untuk itu, demi menjaga kewarasan mental kita semua, kita bisa mengontrol informasi yang diterima. Tujuannya tentu saja untuk mendapatkan informasi yang valid, benar, dan dipercaya, sehingga kita bisa tetap berpikir jernih dan mengurangi kecemasan dalam berkegiatan. Agar kita semakin paham dan bisa membedakan informasi yang benar dan salah, berikut ada pemisahan kategori informasi menurut Profesor Media, yaitu Melissa Zimdar. Menurut beliau, pertama, situs yang berisi berita palsu dan menyesatkan biasanya dibagikan di media sosial dengan sumber berita yang tidak jelas. Yang kedua, situs yang dapat mengedarkan informasi menyesatkan dan atau berpotensi tidak dapat diandalkan kebenarannya. Yang ketiga, situs yang terkadang menggunakan judul clickbait, meskipun tidak semua berita dengan judul clickbait mengandung informasi yang salah. Yang keempat, situs satir atau komedi yang berisi komentar kritis mengenai politik dan masyarakat. Saudara-saudara semuanya, selain itu, artikel yang dituliskan oleh Claire Wardle dalam The Columbia Journalism Review memberitakan mengenai 3 jenis berita palsu yang perlu kita kenal. Yang pertama yaitu bahan otentik yang digunakan pada berita tersebut pada konteks yang salah. Nah, kemudian situs berita palsu yang dibuat menyerupai atau terlihat seperti merek yang sudah dikenal. Dan ketiga itu konten yang dimanipulasi. Nah, pada umumnya berita palsu di atas banyak sekali bertebaran di internet. Lebih lanjut, yang perlu diwaspadai, berita-berita palsu tersebut merupakan kombinasi dari berbagai jenis atau campuran dari kategori di atas. Memperkuat penegasan dari Melissa Zimdas dan Claire Wardle, berikut merupakan informasi yang perlu diwaspadai dan diteliti lebih lanjut. Yang dilansir dari buku pegangan untuk pendidikan dan pelatihan jurnalisme yang judulnya Jurnalisme Berita Palsu dan Disinformasi oleh UNESCO. Apa itu? Yang pertama, satire dan parodi. Satire dan parodi bisa dianggap sebagai seni. Akan tetapi, dalam jurnalisme, saat informasi yang diterima dari media sosial terdapat unsur satire dan parodi, maka bisa memunculkan kebingungan bagi pembacanya. Kedua, hubungan yang salah. Contohnya adalah judul berita, gambar, serta keterangan yang tidak sesuai dengan konten yang ditampilkan. Misalnya, berita dengan judul clickbait yang menarik perhatian orang yang sedang scrolling di media sosial tanpa membaca beritanya secara utuh. Misalnya yang ditemukan di laman The Political Insider saat gambar dan keterangan yang digunakan tidak didukung dengan konten yang ada, sehingga memberikan kesan tertentu, menyesatkan dan berpotensi menipu. Ketiga, konten yang menyesatkan. Konten seperti ini bertujuan untuk mengemas isu atau subjek tertentu dengan cara memotong foto, memilih kutipan, atau statistik secara selektif. Yang keempat, konteks yang salah. Maksud dari konteks yang salah yaitu konten yang diedarkan kembali di luar konteks aslinya. Misalnya, foto dari Vietnam yang diambil tahun 2007 dan diposting kembali 7 tahun kemudian dengan keterangan foto gempa bumi Nepal tahun 2015. Tentunya ini merupakan informasi yang salah, yang palsu. Oke. Yang kelima, ciri-ciri berikutnya adalah konten tiruan. Nah, seorang jurnalis yang tidak menaruh kredit di bawah artikel yang ditulis atau logo organisasi yang digunakan dalam video atau gambar yang dibuat punya potensi untuk ditiru atau disalahgunakan oleh pihak lain. Yang keenam,
konten yang dimanipulasi. Ini bisa terjadi saat konten asli diubah dalam bentuk lain dan digunakan untuk menipu. Yang ketujuh, konten rekaan. Nah, jenis konten ini bisa berupa format teks seperti halaman berita yang sepenuhnya direkayasa atau berbentuk visual seperti grafik yang diedit dan diberi keterangan yang tidak sesuai. Nah, setelah memahami informasi mengenai informasi yang salah dan palsu ini, maka diharapkan ke depannya kita semua akan lebih kritis dalam menyimak dan menelaah informasi yang ada di jaringan internet. Karena dengan lebih memahami perbedaan jenis konten dan cara dalam menangani informasi palsu, maka Anda turut berperan dalam menyebarkan konten yang dapat dipercaya dan mengurangi penyebaran berita palsu. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Semua ilmu yang saya share hari ini berasal dari sumber majalah rintisan Kominfo volume 12. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.